dengan saya bonsai ornamen. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala mara bahaya, dalam kondisi sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan mempertunjukkan atau memperlihatkan koleksi bahanan bonsai saya yang berada di kebun saya. Oke sahabat, rata-rata bahan di kebunan saya ini adalah berumur sekitar 5 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Ini adalah waru lokal yang dulu itu saya ambil itu dari cabang. Di cabang saya ambil, saya tanam. Ini sekitar usia 6 bulanan ya. Ini sekitar 6 bulanan. Sekitar 6 bulanan saya tanam menggunakan media pasir. Menggunakan media pasir kali. Setelah dia tumbuh, itu saya kawat, itu saya pupuk. Pupuk ini saya gunakan pupuk percampuran antara petroganik sama pupuk kandang. Juga ada pupuk buatan saya sendiri. Nanti akan saya tunjukkan resepnya apa saja yang dibuat untuk pupuk kita. Kebetulan saya lebih suka menggunakan pupuk buatan saya sendiri. Bukan saya kurang percaya pada produk-produk, bukan. Cuma ini menurut pribadi saya, alangkah bagusnya kalau sesuatu hal itu kita gunakan atau kita buat itu menggunakan ramuan kita sendiri atau dengan tata cara kita sendiri, agar hasilnya itu lebih maksimal. Karena sesuatu hal bagi saya yang menggunakan hati itu di kemudian hari juga pasti akan menumbuhkan sesuatu yang indah dari hati itu sendiri. Oleh sebab itu, jika kita mencintai sebuah pohon, ya harus kita cintai dengan sebuah hati. Ini kalau bahanan ini sekitar 8 bulan ya. Ini juga waru lokal. Ini juga dulu dari cabang. Oke sahabat, saya juga menggunakan pot itu untuk sementara itu ya dari sesuatu hal yang sudah bekas. Contoh ini adalah bak, ini bak bekas, bak sudah pecah, saya lubangi, saya jadikan pot untuk penanaman sementara. Ini hasil dari sekitar 8 bulanan. Seperti ini hasilnya. Ini adalah murni karya saya sendiri, karya pemula yang belajar, yang masih belajar dengan pengetahuan yang saya miliki, yang pada notabene manusia itu sampai akhir hayat itu akan terus belajar.
para pemula dimanapun Anda berada, jika mengambil bahan waru lokal itu usahakan yang prospek aja ya. Untuk bahan ini saya dapatkan dulu itu di sawah di area Kota Blitar saja. Jadi untuk pemula ambil yang sekiranya bagus untuk menjadi sebuah bonsai. Karena yang lainnya itu bisa digunakan oleh para petani untuk pakan ternak. Karena waru lokal itu amat sangat disukai oleh ternak. Ini kalau sudah tumbuh akarnya, waru itu mudah ya diprogram akar. Ini saya program akar. Nah, ini juga masih sekitar 8 bulanan. Bahanan saya itu rata-rata semuanya tidak lebih dari 1 tahun ya. Semuanya itu saya ambil bertahap. Ini masih saya program. Untuk perlu diketahui, untuk jenis waru lokal ini bahanan yang sangat bagus, sangat kuat bagi para pemula, juga mudah tumbuhnya, mudah disusu, mudah diprogram. Terus perlu diketahui bagi para pemula, kalau mengambil bahanan waru lokal itu yang pucuknya warnanya merah ya. Karena yang jenis waru lokal itu banyak sekali. Nah, kalau yang pucuk merah ini bisa mengecil daunnya. Bisa mengecil. Ini daun yang paling kecil ya. Nah, ini menurut pandangan pribadi saya, waru lokal itu selain daunnya mudah mengecil, itu dia tuh kuat terhadap hama ya. Sekiranya kesulitannya itu membuat ranting itu bisa kita susu. Ini ya contoh, kita susu, kita sisipkan. Ini adalah contoh yang saya sisipkan. Ini bekasnya masih ada. Nah, ini bekasnya masih ada. Nah, ini susuan ini. Nah, ya ini juga, ini masih ada. Ini tali rafianya masih ada ini ya. Nah, ini juga hasil pembuatan ranting sendiri. Jadi disusu, ambil tunasnya yang muda, kita masukkan, kita sisipkan. Nah, tata caranya seperti itu. Nah, akhirnya hidup, dan ini sudah selesai kawan. Nah, kalau ini sisir ya. Kalau ini sisir, ini juga saya dapatkan dulu bareng waktu pengambilan waru, cabang waru, saya temukan di pinggir sungai. Semuanya masih pohonan lokal ya. Nah, ini potnya ya ala kadarnya. Nah, untuk pemrograman saya masih menggunakan pot ala kadarnya. Nanti kalau sudah bagus, sudah jadi, baru kita posisikan pada pot yang bagus. Nah, ini sisir. Perlu diketahui untuk pemula ya, kalau menanam bonsai itu jangan keburu-buru. Untuk menanam bahanan itu kita liarkan dulu.
Kemudian kalau sekiranya sudah bisa disayat atau dikawati atau diprogram, baru kita program. Ini murbei. Oke. Nah, khusus untuk ini waru India ya. Ini dulu juga saya tanam itu dari cabang. Nah, ini sudah saya program akarnya. Nah, ini masih terlihat ya bekasnya. Ini saya sayat menggunakan peso atau cutter yang tajam. Gunakan yang tajam saja. Kalau yang enggak tajam itu bahaya, nanti bisa rusak kambiumnya. Nah, ini untuk waru India ini saya tanam itu sekitar 1 tahun ini. 1 tahun saya program, saya wiring. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, pertumbuhannya juga sangat bagus, sangat subur. Ini percabangannya sudah menuju cabang kedua. Ini ukurannya segini. Akarnya ini akar programan. Ini sudah seluruhnya melingkar. Saya suka itu pohon itu yang akarnya tidak beraturan. Kalau akarnya seperti rujidokar kayak gitu, menurut saya pribadi kurang bagus. Karena pada dasarnya pohon itu, bagi saya pohon itu akarnya tidak beraturan. Semuanya pohon saya di sini itu lokal ya. Ini hanya beberapa yang impor. Nah, ini juga dulu cabang ya, cabang yang dipruning oleh para petani saya ambil. Nah, ini yang belegeduk ini. Nah, ini saya polasi atau saya sambung ya sama waru India. Nah, ini masih terlihat ya bekasnya sambungan. Juga waru India masih saya program, buatnya masih ala kadarnya. Untuk cara semula bonsai, kalau dalam proses pemrograman yang lahannya sempit, gunakan pot ala apa adanya, terus biarkan akarnya menjulur ke bawah ya, ke tanah untuk proses pertumbuhannya. Semuanya di sini saya mengambil tuh tahap demi tahap. Ini ada sekitar berapa ya? Sekitar 200-an pohon ya. Nah, ini yang masih baru. Ini pengambilan sekitar
2 minggu yang lalu nih. Ini 2 minggu yang lalu. Ini pohonnya besar. Ini juga sekitar 2 minggu yang lalu. Ini waru India. Kebetulan saya waru India itu rata-rata kebanyakan saya dapatkan dari teman saya, karena teman saya itu punya waru India yang besar. Saya ambil dahannya, ambil tabangnya, saya pecah-pecah seperti ini, saya tanam. Kalau ini juga saya dapatkan sekitar 8 bulan yang lalu. Ini besar sahabat, ini besar sekali. Nah, ini masih saya liarkan di tanah. Intinya pokoknya jika pohon itu adalah investasi jangka panjang, kita harus menanamnya banyak sekali. Pohon apapun kita ambil, nanti sama alam akan diseleksi sendiri. Sekiranya ada yang mati, setidaknya kita masih punya yang lain. Ini masih saya program. Saya sehat-sehat dalam pembentukan karakter tua yang ada di batang waru ini. Ini juga dulu dari cabang. Ini besar dan panjang ya. Nah, ini cabangnya sudah saya lepas kawat ini. Nah, cabangnya saja seperti ini besarnya. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, intinya tetaplah berbuat baik pada alam semesta, pada sesama, selalu tersenyum dalam mengolah dahanan bonsai. Gunakan dengan hati nurani, karena sesuatu hal yang dari hati itu adalah suara kebenaran, suara kejujuran. Apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.